Ini kan kunjungan terkocak. Iya, bagus ya. Kalau DPR kunjungan kayak gini langsung belanja, senang ibu kan? Nanti kita usulin kunjungan tiap hari ke pasar dan harus belanja, jangan ngelihat doang. Nanya-nanya, habis itu balik lagi, nanya-nanya balik lagi. Seorang anggota DPR datang ke pasar tradisional di Bali bukan untuk pidato, bukan untuk seremoni, tapi untuk berbelanja seperti orang biasa, seperti rakyat biasa, dan disambut meriah, penuh tawa, penuh canda. KDM langsung memborong dagangan pedagang kecil. Bahkan ia membayar lebih dari harga yang seharusnya. Suasana pasar pun mendadak hidup hangat dan penuh kebahagiaan. Namun di tengah keceriaan itu terjadi satu pertemuan yang mengubah segalanya. Kisah ini terjadi jauh sebelum KDM menjadi gubernur. Saat itu beliau masih menjabat sebagai anggota DPR RI dan melakukan kunjungan ke Bali. Perjalanan sederhana yang awalnya tampak biasa saja justru berubah menjadi momen penuh kehangatan, canda, bahkan haru. Sesampainya di Bali, KDM dijemput oleh seorang yang bernama, ya katakanlah sebut Pak Wawan. Belum lama bertemu, suasana langsung cair. KDM yang dikenal ramah dan mudah akrab segera berbincang santai. Bahkan KDM menawarkan untuk membelikan sesuatu bagi istri Wawan. Sikap sederhana itu langsung membuat Wawan merasa dihargai. Abang siapa namanya? Siap, Wawan. Wawan. Oke. Tinggal di Bali. Siap. Asli mana? Asli Bali. Istri Bali. Siap. Oh iya, nanti belanja buat dia. Kalau beli daging, beli cabai, beli bawang, nanti dia yang bawa buat istrinya. Oh, istrinya bahagia. Oh, aku dibeliin daging sama siapa? Sama Refrinda. Segimana setahun katanya. Oh, jual aja udah buat bekal tahun baru. Ya dong, biar warga Bogor juga tahu dong Refrinda. Teman saya juga. Halo dong warga Halo. Bogornya. Saya muridnya Om Deddy. Waduh. Nenek saya itu fans beratnya Om Deddy. Oh Jadi iya, setiap minggu selalu nonton. yang dari paling Om Deddy. fans neneknya. Tak berselang lama, mereka tiba di sebuah pasar tradisional. Begitu turun dari mobil, suasana langsung meriah. Para pedagang dan pengunjung menyambut hangat. Fakta ini menunjukkan bahwa Kang Deddy Mulyadi ternyata cukup dikenal dan disukai masyarakat Bali. Senyum, sapaan, dan tawa menyambut kedatangannya. Kemudian masuk ke dalam pasar, KDM langsung berkeliling dan mulai memborong berbagai barang dagangan. Para pedagang pun terlihat sangat senang. Selain membeli, KDM juga gemar bercanda, membuat suasana pasar menjadi hidup, ramai, dan penuh tawa. Woi. Siap. Berapa? 30.000. Oh, 30. Ini cabai mana? Beli saya. Cabai besar. Cabai besar. Ini nggak pedes. Beli 2 kilo. Nah, ini cabai rawit yang kecil, yang merah berapa? Cabai rawit berapa? Cabai rawitnya Ya? 30. Lebih murah sini daripada Banten. Iya. 50. Ini beli sekilo. Yang ini berapa? Yang hijau yang pedas. yang hijaunya berapa? Ah. Hijaunya 35. 35 beli sekilo. Saya kan udah punya istri di sini. Kalau saya kan ngomong apa aja boleh Pak, nggak ada yang marah. Kalau Bapak bermasalah, itulah enaknya saya. Ikuti dong karir saya. Jadi sekarang jadi ketua PDI ya? Oh iya, Persatuan Buddha Indonesia. Mana? Mana plastik? Ah ini kilo sini. Ya, kenapa? Ibu ngambilin dong. Nah. Nih. Dah. Kentang berapa sekilo? 14. 14.000. Murah ya? 2 kilo. Apalagi? Bawang merah. Berapa sekilo? 28 sekilo. Bawang putih berapa sekilo? Bawang putih?
Dua-dua, sekilo. Bawang merah dan bawang putih itu nggak pernah akur kalau dalam cerita dongeng. Bertengkar terus karena saudara tiri. Tapi kalau diolek, dia kompak. Melahirkan selera. Nah. Ada daging? Nggak ada. Telur ada? Dagingnya di bawah kan. Ah, telur. Ya, telur ada? Di bawah. Di bawah. Nah, udah. Di sini apa lagi? Cabai keriting. Cabai keriting nggak begitu. Bawang, cabai. Ini nih, kemiri. Kemiri. Sekilo berapa? 45. 45.000 beli sekilo. Muncang cek kurang Sunda mah eta teh. Muncang. Tomatnya Lada. ada. Ada. Mahal ada. Sudah. Itu lada. Merica, lada. Tomat sekilo. Orang tomat sekilo 12.000. berapa? Nah, sekilo 12.000, sekilo. Sekilo ya. Mau lo? Sekilo tomat. Orang Sunda mah suka bilangnya ada pedas. Pedas kalau bahasa Indonesianya apa? Kecil-kecil. Lada. Merica. Orang Sunda mah pedas. Merica ada merica. Nah, rada merica. Merica seperempat. Atau dibungkusin. Bawang putih sekilo. Bawang putih sekilo boleh. Bisa ngomong Sunda teu, Cek? Ece ngaranna saha, Ece? Ece ngaranna saha? Nggak ngerti. Kita ngerti. Namanya siapa? Namanya siapa? Lo ya. Ya, namanya siapa? Lo. Hah? Ibu Ilo. Bu Elo, punya suami? Ya. Suaminya ada? Pedas. Baik apa nakal? Baik. Baik. Baik kan punya duit ya? Ya, kalau suami pengen baik jangan punya duit. Kalau punya duit suka tata nakal. Enggak, laki-laki itu 99% tidak setia pada pasangannya. Yang setia hanya 1%, itu pun dirawat di rumah sakit karena stroke. Borong kita nih. Merica udah? Udah. Apa itu muncang sudah, kemiri udah? Udah. Ya wis, udah. Udah hitung. Hitung Bu Ina. Belanja banyak. Bu Ita tahu kan mobilnya? Buat sopir saya ya. Iya. Mana Mbak Ita tadi? Nanti yang ini belanjanya buat sopir saya yang orang Bali. Wah, berkah dia. Waduh, pulangnya bawa belanjaan, istrinya pasti bahagia. Sering-sering DPR kunjungan. Telur nggak punya? Di rumah masih ada ibu telur? Punya? Ada, 2 ya? Kecil tapi ya? Iya, jangan serius-serius, Bu. Di sela-sela belanja, Kang Deddy Mulyadi menyampaikan pesan sederhana namun bermakna. Ia meminta agar kantong belanja tidak menggunakan plastik karena masyarakat Bali dikenal sangat mencintai lingkungan. Ia juga menanyakan apakah para pedagang sudah membawa tas sendiri. Perhatian kecil yang menunjukkan kepedulian besar. Harusnya di Bali jangan pakai plastik. Karena Bali sudah mencintai lingkungan. Bu, jangan pakai plastik. Harusnya jangan pakai plastik kalau di Pakai Bali. kantong. Pakai kantong. Ada kantong belanja nggak? Kantong belanja itu, Bu. Saya beli nggak apa-apa, nanti ke sebelah. Nanti saya beliin. Pakai kantong belanja. Jangan pakai plastik. Ya udah, hitung aja berapa jumlah. Sini simpan. Nanti pakai kantong belanja. Hitung berapa? Ini yang punya jongkonya siapa? Nah, ini kiosnya udah punya sendiri. Ya. Udah lunas. Udah. Berapa tahun nyicilnya? Udah lama. Ibu. Oh, jadi sudah tidak usah bayar lagi Bayar cicilan ininya, kios. kayaknya. Oh, Mohon izin Bapak, mereka bayar pungutan harian BOP. oh iya itu biasa. Berapa sehari? 7.770. 7.777. Nah, pakai karung itu enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, tuh bagus. Hitung berapa? Ini kentang. Hitung, Bu. 28. Bu, kalau orang Sunda bilang kentang begini. Tang, kemudian kentang ngek-ngek. Nah, gitu. Di kadek dagang cengek. 28. Ya. Jauh saya beli cabai aja ke Bali, orang kaya.
Nah, Pakai tas belanja itu 12 tomatnya. tomat 12 ya. nah. Jadi, tapi Sini, Bu. 500. Ah, Bu Ina ya sini. Ayo, ye. Lebih ya? Ibu minta setiap hari usulin ke DPR, suruh DPR tiap hari kunjungan kerja ke sini. Terima kasih. Oh, terima kasih. Menariknya, saat membayar, KDM beberapa kali memberikan uang lebih dari harga yang seharusnya. Ketika ditanya, ia hanya tersenyum, bahkan sempat nyeletuk dengan nada bercanda. Anggota DPR, kalau kunjungan kerja ke pasar dong, jangan cuma tanya-tanya. Belanja juga dong. Spontan semua orang tertawa, suasana makin akrab. Belanja pun berlanjut, jahe, kencur, kunyit, dan berbagai bahan dapur lainnya diborong. KDM juga memuji kebersihan pasar di Bali. Ini memang Bali keren, ucapnya. Di sela-sela canda, terselip pesan satir. Jangan hanya datang melihat, tapi juga membantu ekonomi rakyat kecil. Tentunya ini ditujukan kepada para anggota DPR yang datang ke pasar-pasar. Jangan hanya nanya. Jahe impor, jahe lokal. Jahe lokal. Ibu tahu singkatan jahe? Janda heran. Jahe sekilo berapa? Beli sekilo. Sekilo. Laja istilahnya di sini laja apa? Kalau di bahasa di Bali. Bukan. Laja apa? Laos. Isen Bu. Ya. Ini yang Bali asli. Tadi nggak asli Balinya. Ya, kan? Bajunya asli. Bali. Namanya siapa? Nyoman Kerti. Ini orang Sunda bilang laja. Kalau di Bali apa? isen. Wisen. Beli sekilo. Sekilo. Kencur. Ada kencur sekilo. Ya, Bapak. Ya kan? Lada jahe sekilo, laja sekilo, kencur sekilo, kunyit sekilo. Ya. Oke. Bali asli ya. Nah, ini tiap hari jualan Ibu sini. Ya, Bapak. Jualannya ini. Ya. Pasarnya bersih, rapih. Bersih. Mantap. Bali memang beda. Izin Bapak, mau izin. Ya, Apa lagi, Kang Deddy? udah. Kencur ya. Kencur, jahe, laja, kunyit. Kunyit. Kunyit 1 kilo. 1 kilo. Punya 1 kilo Pak ya. Sama gula merah. Gula merah sekilo. Gula kelapa kan? Berapa gula kelapa di sini sekilo? 20.000. Gula merah, Gula merah 2 kilo. 2 kilo. Oh, kita jadi nih tahun baruan nih. Ini tas belanja. Ya selamat ya Bu ya. Pakai tas belanja Bu. Ibu selamat menempuh hidup baru. Semoga Ibu sehat selalu ya dan segera dapat anak yang baru ya. Yang didoain diri sendiri. Ini kan kunjungan terkocak. Iya, bagus ya. Kalau DPR kunjungan kayak gini langsung belanja, seneng Ibu kan? Nanti kita usulin kunjungan tiap hari ke pasar. Dan harus belanja, jangan ngeliat doang. Nanya-nanya, habis itu balik lagi. Nanya-nanya, balik lagi. Ya Bu ya, Ibu waktu mudanya cantik kayaknya ya. Udah tua juga masih cantik. Suaminya ada? Masih berfungsi? Udah gula merahnya udah 2 kilo. Hitung berapa? Sejak kapan Ibu jualan sini? Sudah lama. Udah lama. Sejak muda udah jualan sini. Udah mulai tahun 62. Oh 62 sudah jualan sini. SR. Ya, sudah. Berapa semuanya? Gula aren 2 kilo. Oh, 50.000. Oh, kunyit 10.000. 115. Nih.
Blok dong, blok dong. Namun di antara semua momen ceria itu ada satu peristiwa yang paling menyentuh hati. Saya nggak mau bunuh diri, Bu. Walaupun masalah banyak, tapi pengen umurnya panjang. Saya harus kerja Pak, karena suami saya sakit Pak. Sakit apa suaminya? Di mana? Ketabrak motor. Sekarang di rumah, udah dirawat. Udah ke rumah sakit. Kenapa? Kamu punya BPJS? Hah? Kenapa? Kenapa? Karena patah ini juga. Ininya patah, ya kan? Suaminya ininya patah. Ya, Terus? sekarang kakinya lagi. Di sini ada tukang, kalau di Jawa Barat kan suka ada tukang urut patah tulang. Di sini ada. Udah diurut. Sudah mulai sembuh. Belum Pak, belum bisa jalan, belum dikasih jalan. Terus kasih jalan. Jadi ibu akhirnya jualan pisau karena suaminya nggak kerja. Iya Pak. Sekarang suaminya di rumah. Sehari-hari butuh berapa ibu selama suami sakit? Ya sebenarnya banyak anak sekolah nggak bisa bayar uang SPP. SPP kan udah gratis. Enggak Pak, swasta anak Oh, saya. sekolah swasta, ya kan? Sekolah swasta. SPP-nya Tapi bayar. lihat Bapak di TV kok. Saya nggak pernah di TV, Bu. Di mana namanya di YouTube. Oh, di YouTube. Iya. Jadi ibu suaminya sakit, kemudian anak-anaknya sekolah nggak kebayar SPP-nya, sehingga harus jualan ini. Oh, Anak saya yang kecil 2 tahun Pak. kecil 2 tahun, terus Anak yang besar kelas 5 SD. SD. SD-nya sekolah swasta. Harus berapa SPP-nya sebulan? 130 Pak. Kok mahal ya? Iya nggak ada swasta soalnya Pak. Oh, swasta. Jualan pisau ini dari pagi saya udah dapat berapa duit? Nggak nentu Pak, kadang nggak bisa jual. Gitu, Kadang nggak jual. bisa. Beras dapat dari mana? Cari sendiri Pak. Dapat bantuan PKH nggak? Nggak dapat Pak. Nggak dapat. Iya. Suaminya asalnya kerja mana? Kita mani demian Pak. Kita mani. Asalnya kerja apa suaminya? Kayak gini juga Pak. Jualan ini juga. Iya. Tabrakan. Iya, ditabrak orang tapi lari orangnya. Orangnya lari. Yang lari bukan orangnya, mungkin mobilnya yang lari. Nggak motornya. Oh, motornya yang lari. Oh, akhirnya ibu sekarang harus jualan ini tiap hari dalam keadaan suaminya patah kaki dan patah tulang. Pernah nggak sehari nggak dapat duit? Ya, pernah nggak sehari nggak dapat duit? Kalau bisa diomong kadang-kadang saya dihina Pak, dibilang minta-minta. Oh. Padahal saya jualan pernah Pak, sering Kalau nggak dapat duit, berasnya dari mana di rumah? gangguin dari sekilo setengah, dikit-dikit gangguin Pak. Gangguin tuh apa artinya? Dikit-dikit dari sekilo. Ah, Sekarang nggak pakai setengah, besok pakai setengah. artinya berasnya diatur. Iya Pak. Kalau duitnya udah nggak ada kan nggak bisa beli beras. Gimana caranya Pak biar anak saya bisa Ibu butuh beras, butuh Pak. butuh apa lagi? Tapi saya senang ketemu sama Bapak. Oh, Soalnya saya lihat Bapak di YouTube Yesi itu Pak. Oh iya sih yang gagal nikah Iya. karena minta sertifikat rumah. Iya. Iya, sudah kerja lagi di desa sekarang udah saya akurin. Tapi digosipin mau ke saya nggak mungkin. Tapi saya suka banget lihat Bapak di sana. Oh iya, saya juga suka lihat ibu. Bisa ketemu ibu di sini, ya. Semoga masalahnya ibu cepat selesai, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak, tapi saya senang lihat Bapak waktu ini di Mbak Yesi itu Mas. Saat Kang Deddy Mulyadi mendatangi lapak penjual pisau, awalnya ia masih bercanda seperti biasa, tetapi tiba-tiba suasana berubah. Sang ibu penjual mulai bercerita tentang kehidupannya. Suaminya mengalami kecelakaan dan kini tidak bisa bekerja lagi. Ia harus berjualan seorang diri untuk bertahan hidup. KDM pun terdiam. Canda yang tadinya mengalir tiba-tiba berhenti. Tanpa banyak kata, ia mengeluarkan sejumlah uang dan memberikan kepada ibu tersebut sebagai bantuan. Ia juga menyemangati agar tetap kuat menghadapi cobaan hidup. Momen itu membuat banyak orang terharu. Terlihat jelas sisi lembut dari empati Kang Deddy Mulyadi. Setelah itu, Kang Deddy Mulyadi melanjutkan belanja ke pedagang lain, membeli daging ayam, telur, dan kebutuhan lainnya. Bahkan telur pun diborong
dalam jumlah banyak. Tidak hanya membeli, KDM juga beberapa kali menyawer memberikan uang tambahan sebagai bentuk dukungan. Sama daging merah. Daging sapi. Ya kan. Tapi kalau dikasih sama orang Bali, jadi makan. Iya kan? Iya. Ya. Berapa daging sapi sekilo? 110 Bang. Oh, sama. Sama, Pak. Lokal apa impor? Lokal. Di Bali boleh potong sapi. Sapinya sapi mana? Sampai Bali. Di Bali boleh. Nggak, saya beli nggak ada yang bawanya makannya. Kalau daging sapi, kalau daging itu ada tadi. Ya. Ya, berapa? 100? 110. Ya, saya ngasih aja ya. Nah, ya wes. Daging sapi di sini nggak laku. Nah, telur. Satu lagi. Hari itu bukan sekadar kunjungan biasa, bukan sekadar belanja, tapi tentang kepedulian, kehangatan, dan bagaimana seorang pejabat bisa hadir sebagai manusia biasa yang mendengar, bercanda, dan membantu. Asin ya. Oke. Udah matang. Enggak, mentah. Ini matang ini. Yang mentah Ini yang mentah. Udah. Oh, enggak 3 kilo aja. Beli telur ayam 3 kilo, telur bebek 3 kilo. Jadi telur ayam di sini 30.000. Per kerat itu isinya berapa? 30. Oh ya udah, 1 kerat 20 isinya 2 kilo. Satu kerat 30. Isinya 30 butir. 30 butir. Jadi 20 kerat kurang beli berapa kilo? 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo. Udah 2 kerat. 3 kerat boleh deh. Udah telur ini aja 3 kerat. Nah, ya. 4 kerat, 5 kerat juga nggak apa-apa. Ya. Nah, yang tidak boleh itu sekarat. Iya nggak boleh. Kalau 4 kerat boleh. Awas jatuh Bu, awas jatuh. Nah, tinggal dikat. Nah, segitu berapa? Jadinya Aha, 260. 260. Kira-kira itu berapa kilo? 10 kilo. Berarti jatuhnya 26.000 per kilo. Oke. Lebihnya buat tahun baruan. Iya bener, masa bohongan. Periksa uangnya asli apa palsu. Foto satu ya. Hah? Bayar ke saya 500. Sini. Nah. Saya penggemarnya Kang Des. Ini Pak. Pak. Oh, dipoto duitnya. Sip. Makasih Oh, ya. udah. Terus kan? Harga itu kan yang dibutuhkan warga. Oh, deh. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bahwa kebaikan kecil, perhatian sederhana, dan empati tulus bisa membawa harapan besar bagi orang lain.